Halo semuanya, selamat datang lagi di channel YouTube aku. Kali ini aku akan berbagi kepada kalian topik atau tema yang belum pernah aku share di channel YouTube aku. Jadi ceritanya beberapa waktu lalu aku beres-beres kamar dan menemukan fosil buku ini ya. Dan isinya adalah buku keuanganku di tahun 2020-2021 saat aku sudah mulai memiliki penghasilan sendiri setelah lulus kuliah ya. Nah, buku ini sudah tidak aku gunakan karena aku sudah beralih ke Excel dan aku pikir ini bisa menjadi pembelajaran ataupun ilmu baru bagi kalian yang mungkin ingin belajar mengatur keuangan gitu ya. So, aku mencoba membuat video ini. Aku mau disclaimer juga bahwa mungkin cara ini tidak cocok untuk sebagian orang gitu ya. Yang penting aku tahu uangku berapa, kemudian aku tahu berapa yang harus kuhabiskan, sisanya aku tabung cukup gitu, tanpa harus menuliskannya dengan detail seperti ini. Monggo silahkan, itu keputusan ada di masing-masing orang dan juga hak setiap orang untuk memiliki cara pandang yang berbeda untuk mengelola keuangan seperti ini. Nah, ini caraku yang aku lakukan dulu karena aku tipe orang yang kalau nggak dikontrol tuh kayaknya bisa bablas gitu ya. Maka aku perlu mengontrol dengan memiliki buku keuangan ini. Dalam video ini aku akan menjelaskan isi buku keuanganku ini. Jadi apa saja yang aku tulis dan bagaimana aku mengelola keuangan dulu. Dan nanti aku tambahkan juga tips-tips atau ilmu-ilmu yang pernah aku dapatkan saat mengikuti kelas finansial. Oke, so langsung saja. Let's go. Jadi kondisiku dulu adalah fresh graduate ya, sudah memiliki pekerjaan yaitu ngajar di sekolah, kemudian jadi tentor di bimbel, kemudian saya juga membuka privat di rumah, bimbel sendiri di rumah gitu ya. Jadi ada 3 sumber pemasukan. Alasan kenapa akhirnya aku memiliki buku ini yaitu karena aku sudah pernah mengalami bagaimana punya uang tapi tiba-tiba pergi begitu saja gitu ya. Entah kemana atau bingung kok bisa habis ya, kemarin untuk apa aja, sedangkan kita punya kebutuhan atau mungkin punya rencana ke depan yang harus membutuhkan uang seperti itu. Nah, so akhirnya aku memutuskan untuk mencatat keuanganku dan mengelolanya dengan baik. Maka adalah buku ini. Kalau nggak salah ini adalah buku kedua. Jadi buku yang pertama dulu sudah habis dan mungkin tidak serapi ini. Dan aku juga terinspirasi dari salah satu channel YouTube. Nanti aku sertakan linknya di description box ya. Jadi dia rutin memberikan ilmu tentang mengelola keuangan, dan salah satu caranya adalah dengan mencatatnya dalam buku keuangan seperti ini. Nanti kalian boleh lihat-lihat video tersebut. Nah, di dalam buku keuanganku ini yang aku catat itu biasanya setiap bulan ya. Jadi setiap bulan aku siapkan dulu halamannya. Ini misalkan ada di bulan Oktober, kalau nggak salah Oktober 2020, kemudian aku tuliskan sebuah quotes atau ayat Al-Quran atau kalimat-kalimat penyemangat agar aku tetap ingat ya untuk mengelola keuangan dengan baik. Nah, misal di sini saya cantumkan ayat surat Ar-Ra'd ayat ke-11 ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi kalimat ini pernah menjadi penyemangat aku dulu bahwa aku ingin merubah
nasibku mungkin yang dulu belum mempunyai banyak uang gitu ya, ingin mencoba mengelola keuangan dengan baik dan menabung seperti itu. Nah, pada bulan Oktober ini yang aku catat ini masih hanya pemasukan dan juga pengeluaran. Seperti yang tadi aku jelaskan bahwa aku punya 3 sumber pemasukan, yakni sekolah, kemudian bimbel, dan juga privat di rumah. Jadi aku catat semua pemasukannya, lalu pengeluarannya pun aku sertakan. Mulai dari awalnya aku catat sumbernya. Aku ngambil uang itu dari sumber yang mana, seperti itu. Misalkan di sini aku peroleh dari bimbel untuk keperluan ini dengan jumlah sekian, seperti itu. Karena pemasukanku waktu itu ini tidak bersamaan gitu ya. Jadi bisa jadi saat tanggal 1 misalkan aku mendapatkan pemasukan sekian, itu digunakan untuk keperluan ini. Kemudian nanti dapat gaji lagi, aku gunakan untuk keperluan yang lain, seperti itu. Nah, untuk pengeluaran aku biasanya keluarkan dulu keperluan yang wajib, seperti itu ya, baru sisanya adalah yang tambahan. Nah, aku tulis pengeluaran sampai dengan akhir bulan. Dan misalkan aku punya rencana untuk pengeluaran ke depan, biasanya aku catat aku kira-kira akan butuh untuk apa saja, seperti itu. Misalkan di sini aku harus isi bensin 1 bulan misalkan 5 kali. Setiap isi bensin adalah 20.000. Berarti aku harus menyisihkan uang 100.000 untuk isi bensin, seperti itu. Nah, aku juga siapkan untuk jajan di sekolah setiap hari gitu ya. Misalkan hari aktifnya ada 18 hari, misalkan aku budgetkan setiap harinya jajan 3.000 misalkan, maka aku sisihkan 54.000 khusus untuk jajan di sekolah. Begitu juga untuk pengeluaran yang lain yang akan aku lakukan di hari-hari ke depan, seperti itu. Nah, aku kasih contoh lagi untuk bulan selanjutnya. Di sini ada bulan November. Masih sama, aku menuliskan pemasukan, pengeluaran juga. Nah, tapi di bulan ini aku sudah mulai berinovasi. Selain pemasukan, di sini aku mencoba untuk mulai rutin menabung. Jadi aku masukkan ke dalam kantong saving. Kemudian pengeluaran pun aku sudah pecah-pecah menjadi pengeluaran wajib dan pengeluaran tidak terduga atau tidak tetap, seperti itu. Nah, budgeting ini biasanya aku siapkan dulu di awal bulan. Jadi di awal bulan aku sudah membuat halaman untuk bulan November gitu misalkan ya. Aku tulis dulu pemasukannya, kemudian saving, kemudian pengeluaran wajibnya kira-kira aku akan mengeluarkan apa aja, seperti itu. Tapi nominalnya belum aku sertakan. Jadi misalkan pemasukan aku belum tahu nanti kira-kira akan mendapat berapa. Kecuali kalau saving ya, saving aku biasanya alokasikan pertama di awal misalkan 100.000 gitu. Jadi aku wajib mengeluarkan 100.000 itu untuk saving di bulan November. Dan pengeluaran wajib pun biasanya yang pokok-pokok yang sudah aku ketahui nominalnya yang aku catat. Selebihnya aku menunggu kira-kira pemasukanku bulan itu berapa, seperti itu, baru aku bagi-bagi untuk pengeluaran. Begitu juga untuk pengeluaran tidak tetap ini. Jadi aku menyesuaikan pemasukanku pada bulan itu. Jika memang pemasukanku bulan itu tidak mencukupi untuk membeli ini semua, maka akan aku tunda dulu untuk bulan berikutnya, seperti itu. Nah, kalau ada pemasukan tambahan, maka di sini juga aku cantumkan. Lalu di bulan ini aku juga sudah mulai untuk challenge menabung. Jadi aku buat kotakan seperti ini yang jumlahnya setiap kotak itu berbeda-beda.
Jadi nanti aku akan menabung sesuai dengan jumlah yang ada di kotak ini. Jika sudah memenuhi, maka akan aku warnai seperti itu. Misalkan di sini aku menabung untuk pergi ke Semarang karena waktu itu ada keperluan ke Semarang, dan misalkan targetku 500.000, deadline-nya bulan apa, seperti itu. Di sini aku cantumkan mulai dari yang paling besar sampai ke yang paling kecil. Jadi yang paling besar yang bisa aku jangkau, kemudian yang receh-receh seperti ini yang mudah aku jangkau, seperti itu ya. Nah, total semuanya di sini adalah sesuai target. Jadi tidak harus tercapai bulan itu, tapi kita punya deadline kapan itu harus tercapai. Nah, ini adalah pertama kalinya aku menabung untuk tujuan tertentu ya, atau biasanya disebutnya adalah sinking fund. Nah, ini aku juga buat juga untuk beli-beli, shopping gitu ya. Misalkan di sini aku beli sepatu baru, kemudian baju baru, rok dan sebagainya. Aku catat semuanya agar aku terbiasa untuk membeli dengan uang yang sudah ada, ya, bukan dengan uang yang belum ada gitu ya. Contohnya mengutang atau pinjam orang, pinjam online, Shopee, Pay Later gitu-gitu ya. Tapi ini untuk membiasakan aku bahwa aku beli itu sudah ada uangnya, seperti itu. Lalu di sini aku catat juga semua pengeluaran. Jadi kalau tadi di sini itu aku catat di awal bulan, jadi aku akan mengeluarkan untuk apa aja, total besarnya kira-kira berapa, seperti itu. Nah, di sini baru pengeluaran realnya aku catat di sini, tanggal pengeluarannya kapan, keperluannya apa, jumlahnya berapa, seperti itu. Nah, nanti di akhir bulan akan aku evaluasi apakah pengeluaranku ini sesuai dengan perencanaanku di awal bulan ini atau tidak, seperti itu ya. Nah, misalkan evaluasiku bulan ini terlalu banyak jajan harian, keperluan tak terduga dan tak terencana. Jadi ada keperluan yang tak terduga dan terencana, kemudian ini kurang disiplin dengan perencanaan yang sudah dibuat, seperti itu. Nah, ini aku jadikan evaluasi dan aku jadikan pembelajaran untuk bulan berikutnya, seperti itu. Nah, mari kita lihat di halaman selanjutnya. Oke, kita masuk ke bulan Desember, bulannya aku asik. Apa nih quote-nya hari ini? Hari ini, waktu itu. Do not spend your money before you have asik. Oke. Jangan habiskan atau jangan keluarkan uangmu sebelum kamu punya. Jadi seperti yang tadi aku bilang, aku membiasakan diri untuk membeli dengan uang yang sudah ada, begitu ya. Kalau belum ada uangnya ya aku tidak akan beli, seperti itu. Nah, masih sama di sini kantungnya ada pemasukan, kemudian saving, pengeluaran wajib dan pengeluaran tidak tetap. Kantong-kantongnya masih sama. Ini aku rencanakan di awal bulan, kira-kira aku akan mengeluarkan apa aja, seperti itu ya. Nah, saving di sini udah aku khususkan, yaitu untuk dana darurat rutin. Seperti yang kita dievaluasi di bulan sebelumnya, ada keadaan darurat atau pengeluaran yang tidak terencana, seperti itu ya. Itulah pentingnya dana darurat. Jadi aku mulai nabung rutin untuk dana darurat jika sewaktu-waktu ada pengeluaran yang tidak terduga, seperti itu. Nah, ini pemasukan tambahan juga masih aku catat. Ini pengeluarannya sama aku catat dengan rinci setiap mengeluarkan uangnya. Nah, di bulan ini aku sudah mulai mengevaluasi
kira-kira total pemasukannya berapa, kemudian aku mengeluarkannya berapa, kemudian aku bisa nabung berapa dari pemasukan segitu gitu ya, kira-kira seperti ini. Nah, untuk mengelola keuangan ini aku dibantu juga dengan dompet-dompet keuangan ini ya, jadi kantong-kantong keuangan yang aku khususkan satu kantong ini untuk satu tujuan tertentu. Misalkan di sini tadi kan aku di awal bulan sudah merencanakan ya, aku akan mengeluarkan untuk apa saja. Nah, di sini aku bagi menjadi beberapa kantong. Yang pertama untuk saving dana darurat, kemudian untuk pengeluaran wajib bensin dan juga paketan. Jadi aku taruh di sini. Kemudian di sini adalah untuk saving challenge atau sinking fund seperti itu. Misalkan mau beli sepatu, mau beli baju dan sebagainya. Nah, coba kita lihat isi dalamnya apa aja ya. Malahan ini masih ada uang 75.000 ya. Dari dulu belum diambil. Buat apa? Buat fosil, siapa tahu nanti ini jadi mahal ya kan. Nah, mari kita lihat isinya amplop ini itu apa. Jadi dia isinya catatan juga. Selain aku mencatat di buku ini aku juga mencatatnya di amplop ini. Misalkan aku akan menabung, nih misalkan alokasi November 100.000, aku masukkan uangnya ke dalam sini, lalu aku catat di sini seperti itu ya. Misalkan mau memasukkan lagi, misalkan dia ada tambahan pemasukan uang bensin dari les privat gitu ya 150, aku langsung tabung dan masukkan lagi ke amplop ini. Seperti itu semuanya. Pencatatan keuangan ini sebenarnya punya seninya sendiri-sendiri dan senyaman kalian ya. Jadi punya berbagai macam cara dan usaha sesuai dengan selera dan kenyamanan masing-masing. Ini dana darurat, kemudian ini untuk bensin dan paketan. Kalau bensin dan paketan aku cuma masukkan aja uangnya, karena toh nanti juga akan dipakai lagi gitu ya, jadi tidak aku catat. Paling aku catatnya di ini pencatatan keuangan pengeluaran. Oke, kemudian untuk ini misalkan aku akan menabung untuk membeli sepatu baru, aku catat di sini. Misalkan tanggal 20 bulan 6 aku nabung 30.000. Nah, tadi di sini itu ada tabelnya nih. Tabelnya challenge saving khusus aku tanggal 20 bulan 6 nabung 30.000, maka aku warnai di yang 30.000 seperti itu. Misalkan lagi aku tanggal berapa ini 27 bulan 1 2021 aku nabung 20.000, maka aku warnai yang 20.000 ini. Nah, saving challenge ini aku tidak memaksakan ya, jadi aku punyanya kelebihan uang berapa di hari itu, maka itu yang aku masukkan. Nah, ini aku lakukan setiap hari ya, atau menyesuaikan juga kadang-kadang. Misalkan uangnya sudah dibudgeting untuk ke amplop-amplop yang lain dan tidak ada lagi sisa, maka aku tidak nabung ini. Tapi kalau lagi ada pemasukan berlebih, maka langsung biasanya aku isi sekaligus ini dan lain sebagainya seperti itu. Jadi nabungnya untuk banyak keperluan atau keinginan mendatang seperti itu ya, biar semuanya sambil beriringan, sambil
bisa tercapai semuanya seperti itu. Nah, ini aku sudah berhasil nabung untuk tujuan keuangan ini, dan kalau nggak salah aku mulai nabung untuk tujuan yang lebih besar ya, nominalnya itu di bulan Desember nih. Aku mulai membuat nabung untuk membeli HP new gadget itu di bulan Desember 2020. Nah, targetku itu 2.500.000, deadline-nya adalah Oktober 2021. Bayangkan aku nabung 2 juta untuk kurang lebih ya hampir 1 tahun. Berapa bulan? 8 bulan mungkin ya, untuk menabung 2.500.000 untuk membeli gadget, karena mungkin aku akan bisa langsung punya uang 2.500.000 gitu ya dalam 1 atau 2 bulan. Tapi apakah aku tidak ada pengeluaran lain seperti itu? Kan ada pengeluaran wajib, kemudian ada mungkin hal-hal yang tidak terduga di bulan itu. Maka nabung ini dengan target dan juga deadline tertentu itu sangat penting. Karena apa? Sesuatu yang kita inginkan itu bisa jadi bukan kebutuhan primer saat itu, ya kan? Misalkan new gadget, aku masih punya HP saat itu yang masih bisa dipakai seperti itu, walaupun ini punya keinginan untuk upgrade seperti itu ya, atau membeli HP baru, tapi itu bukan suatu kebutuhan primer yang harus dipenuhi untuk dalam waktu sekarang seperti itu. Maka aku saving challenge dengan deadline waktu sekian dan targetnya sekian. Nah, ini mulai aku rutin lakukan, tapi waktu itu belum sempat tercapai ya 2.500.000 ini untuk membeli HP, karena ada kebutuhan lain. Kalau nggak salah itu di 2021 aku mulai mengikuti tes CPNS kan, jadi ada pengeluaran tertentu seperti itu. Nah, dalam menabung pun aku tidak hanya fokus untuk menabung ini gitu ya. Seperti tadi di depan itu kan ada beberapa yang ingin aku beli seperti itu, makanya dia tidak langsung terisi dengan cepat karena ada beberapa target tabungan yang aku isi juga seperti itu. Nah, ini udah akhir di bulan Desember, aku mulai mencoba untuk menabung membeli HP. Kita masuk ke bulan Januari 2021 ini harusnya sebenarnya, tapi salah nulis ya, masih niat ya kan, ada gambar-gambar apalah ini aku lihat di Pinterest biar semangat nyatet keuangannya gitu ya. Nah, di awal tahun ini aku udah mulai membagi-bagi target tabunganku. Yang pertama untuk dana darurat yang pasti harus aku alokasikan setiap bulan, yaitu sebesar 100.000. Nah, waktu itu juga aku ada ikut arisan, setiap bulannya adalah 200.000. Kemudian aku punya target untuk membeli HP. Nah, pengeluaran wajibnya sama, pengeluaran tidak terduganya juga masih aku catat, dan pemasukan tambahannya ada. Ini juga masih sama untuk laporan pengeluaran. Ya, kurang lebih seperti itu ya setiap bulannya yang aku catat. Nah, ini mulai ke belakang udah agak nggak mood untuk menghias-hias gitu ya, yang penting catat aja. Karena kalau nggak salah waktu itu sudah mulai sibuk di sekolah, ada banyak kegiatan, kemudian ada banyak tanggung jawab dan tugas, jadi agak mulai memudar ini semangatnya untuk mencatat keuangan seperti ini. Biasanya juga karena pemasukannya sedikit itu juga mempengaruhi mood ya untuk mencatat keuangan. Maret better sih. Ini masih
lumayan rapi lah ya. Nah biasanya aku evaluasi juga, misalkan kenapa ini aku beli ini, nggak ada ini di perencanaan keuanganku gitu. Ataupun aku tandai juga yang sesuai perencanaan seperti itu, nanti aku evaluasi dengan setiap bulannya. April, lots of love, asik. Oke. Ini mau nabung lagi buat beli sepatu, itu masih rutin aku catat. Nah nih mulai dah, dia udah nggak rapi ya kan, karena aku udah sibuk waktu itu kalau masalah pekerjaan. Ya waktu itu dapat prakerja juga, alhamdulillah. Nah ini udah mulai bulan Agustus 2021. Nah kan di 2021 itu aku persiapan tes CPNS, aku alokasikan di bulan Agustus ini untuk tes CPNS. Di bulan September kira-kira aku akan tes CPNS dengan mengeluarkan biaya berapa, seperti itu. Kemudian di sini aku update juga tabunganku yang ada di ATM. Jadi karena terlalu banyak uang yang aku masukkan di dalam sini, aku akhirnya pindahkan ke ATM. Aku punya 2 ATM, yang satu adalah untuk dana darurat dan juga sinking fund. Di sini ya ada keterangannya untuk dana darurat dan juga sinking fund untuk membeli gadget. Yang satu untuk operasional, misalkan kita membutuhkan pengeluaran menggunakan ATM seperti itu. Dan biasanya sisanya aku simpan cash. Dan ya ini sisa uangku atau hasil tabunganku selama aku bekerja sebelum masuk CPNS ya. Ini yang digunakan modal untuk hidup saat sudah CPNS. Oktober, November udah mulai ogah-ogahan nulis, Desember apalagi. Kemudian ini masuk ke new journey saat aku sudah menjadi CPNS. Kurang lebih masih sama, aku nulisnya ada pemasukan, saving, dan juga pengeluaran. Pengeluaran ini ada wajib dan tidak terduga waktu itu ya. Cuma yang berbeda sumber pemasukannya. Sekarang sudah tidak lagi sekolah dan juga bimbel, hanya dari gaji pokok. Kemudian savingnya pun tidak jauh beda, masih ngumpulin untuk dana darurat dan juga nabung untuk keperluan tertentu. Ya seperti ini. Oke, itu adalah isi dari buku fosil keuanganku ya. Jadi semoga bisa diambil contoh, dan juga jika memang sesuai dengan kondisi kalian mungkin bisa diadaptasi, kalaupun tidak bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Baik teman-teman, di akhir video ini aku akan mencoba menyimpulkan tentang bagaimana cara mengatur keuangan. Tentu saja berdasarkan apa yang aku dapat dari berbagai sumber dan pengalaman aku sendiri, dengan mengkombinasikan pengetahuan-pengetahuan yang aku dapat seperti itu ya. Nah untuk sumber-sumber aku belajar nanti akan aku tambahkan di description box-nya. Nah tentu saja untuk kondisi yang berbeda, maka cara untuk mengatur keuangan juga berbeda-beda dan setiap orang punya caranya tersendiri. Nah tapi aku akan ambil secara umum, jika kita punya uang maka bagaimana sih cara mengaturnya begitu ya. Nah metode yang bisa kita lakukan menurut Zep Finance yaitu bisa menggunakan metode komitmen kalau pemasukan kita masih di bawah 5 juta seperti itu ya.
yaitu dibagi menjadi 2 pos, yaitu pos living dan saving. Livingnya itu alokasinya adalah 75% dari gaji kita atau pemasukan kita, kemudian 25%-nya adalah saving. Jadi kita masukkan untuk kebutuhan menabung, investasi, untuk tujuan tertentu, dana darurat dan sebagainya. Nah, 75%-nya kita alokasikan untuk living, yaitu untuk biaya hidup kita dan cicilan atau utang yang kita punya, seperti itu. Nah, kalau pemasukannya sudah lebih dari UMR atau di atas 5 juta, kita bisa menggunakan metode simple, yaitu living, saving, dan playing. Jadi uang untuk playing dipisahkan tersendiri dari living. Kalau tadi metode komitmen, playing kita bisa kita ambil dari biaya living, atau saving kita menabung untuk tujuan tertentu, sinking fund, seperti yang sudah aku lakukan tadi dan sudah aku jelaskan contohnya seperti itu ya. Nah, tadi adalah bagaimana cara membuat budgeting atau membagi uang kita ke dalam pos-pos seperti itu. Nah, beberapa prinsip yang ingin aku bagi juga kepada kalian, yaitu yang pertama, harus bedakan mana yang needs, keperluan, ataupun keinginan, seperti itu ya. Tidak semua apa yang kita mau itu memang kita butuhkan saat itu. Jadi kita harus punya prioritas. Mana dulu nih yang harus kita penuhi? Tentu saja yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari yang pasti kita butuhkan, makan, pulsa, biaya transport gitu misalkan ya. Kemudian yang kedua, siapkan dana darurat terlebih dahulu. Jadi dari pos saving tadi yang 25%, kita utamakan untuk menyiapkan dana darurat terlebih dahulu. Kenapa? Karena dana darurat ini simpanan kita yang akan kita gunakan jika ada kondisi darurat sewaktu-waktu. Kita nggak pernah tahu ke depan itu akan terjadi apa, seperti itu ya. Nah, kalau kita punya simpanan dana darurat, maka tidak akan mengganggu keuangan kita pada saat terjadi keadaan darurat. Nah, dari beberapa sumber yang aku dapat, dana darurat itu setidaknya adalah 3 kali pengeluaran bulanan, atau itu yang single ya, yang masih hidup sendiri dan tidak ada tanggungan, atau 6 kali pengeluaran bulanan jika memang ada tanggungan anak gitu-gitu. Jadi itu yang sambil disisipkan selain kita nabung untuk tujuan tertentu ya. Jadi nabung untuk menyiapkan dana darurat, itu yang kedua. Kemudian selanjutnya adalah yang ketiga, jika kalian punya hutang atau cicilan, maka prioritaskan untuk melunasi hutang tersebut, karena percuma kita punya uang banyak tapi toh nanti larinya untuk cicilan gitu ya, atau kita punya utang gitu kan, pasti tidak akan nyaman atau intinya tidak akan tenang seperti itu, karena ada tanggungan yang jadi beban untuk kita. Kalau menurutku sih begitu ya. Jadi prioritaskan hutang dulu sampai lunas. Kemudian selanjutnya kalau kita ingin playing atau beli-beli sesuatu gitu ya, maka belilah karena ada uangnya, bukan dengan memaksakan kita harus punya uang untuk membeli sesuatu, seperti itu. Jadi tunggulah, bersabarlah, jika memang ada uangnya silakan beli. Oke, mungkin itu dulu teman-teman yang bisa aku sharing di video kali ini. Jika ada yang ingin kalian tanyakan atau ingin aku sharing di video-video selanjutnya, boleh komen di bawah atau personal chat via WA atau DM gitu ya. Terima kasih kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share jika memang bermanfaat. Dan see you di video-video selanjutnya.